Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Senantiasa kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, berkah dan izinnya lah sehingga kita dapat terus melakukan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kehadiran junjungan kita baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang, minazulumati ilan nur, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita akan membahas tentang pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah atau yang bisa disingkat dengan PHIWM sebagai bab pertama di kelas 9 semester 1 SMP Muhammadiyah 1 Banjarbaru. Jadi PHIWM itu didasari dengan identitas Muhammadiyah itu sebagai gerakan Islam amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi Muhammadiyah itu punya identitas yaitu gerakan Islam amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf mengajak kepada yang ma'ruf, nahi mungkar yaitu mencegah dari perbuatan yang mungkar. Nah, dari pernyataan tersebut maka menunjukkan bahwa setiap perjuangan, gerakan, langkah maupun amal usaha Muhammadiyah harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam ajaran Islam. Jadi karena Muhammadiyah adalah gerakan Islam, maka semuanya prinsip, gerakan, langkah, perjuangan maupun amal usaha Muhammadiyah itu harus terkandung dalam ajaran Islam. Nah, ini adalah pengertian PHIWM. PHIWM atau diperjelas yaitu pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah adalah seperangkat nilai dan norma Islami yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah untuk menjadi pola tingkah laku warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan sehari-hari sehingga tercermin kepribadian Islami menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi PHIWM ini adalah seperangkat nilai dan norma. Nilai dan norma ini adalah ibarat sebuah aturan-aturan yang dimana PHIWM ini bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, yang dimana Al-Quran dan As-Sunnah yang sudah dirumuskan dalam PHIWM itu menjadi pola tingkah laku warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan sehari-hari sehingga tercermin kehidupan atau kepribadian yang Islami. Apa gunanya? Yaitu untuk mewujudkan tujuan Muhammadiyah itu sendiri, yaitu terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Bagaimana ingin membentuk masyarakat Islam yang sebenar-benarnya kalau kehidupan Islami saja tidak dijalankan? Maka harus ada PHIWM, yaitu pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Nah, apa tujuan dirumuskannya PHIWM? Nah, tujuannya yaitu terbentuknya perilaku individu dan kolektif. Yaitu tujuannya itu membentuk perilaku perorangan sekaligus perilaku masyarakat atau kolektif bersama-sama seluruh anggota Muhammadiyah. Nah, seluruh anggota Muhammadiyah ini minimal yang mempunyai kartu anggota Muhammadiyah, yang mempunyai NBM nomor baku Muhammadiyah. Nah, jadi tujuannya itu untuk membentuk perilaku warga Muhammadiyah yang menunjukkan keteladanan uswah yang baik menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kembali lagi yaitu untuk mewujudkan tujuan Muhammadiyah itu sendiri, yaitu terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, adapun kerangka dan sistematika pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, pertama itu yaitu bagian umum. Bagian umum ini terdiri dari pendahuluan tentang pemahaman landasan, sumber, kepentingan, sifat, tujuan, kerangka PHIWM itu sendiri. Kemudian bagian kedua, pandangan Islam tentang kehidupan. Menguraikan pandangan Islam tentang kehidupan yang pada garis besarnya ditegaskan bahwa Islam merupakan hidayah dan rahmat Allah bagi umat manusia, menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual, dunia
maupun ukhrawi atau akhirat. Kemudian bagian ketiga yaitu kehidupan Islami warga Muhammadiyah, ya, menguraikan ada yang kehidupan pribadi. Pertama itu PHWM itu bagian kehidupan pribadi. Kemudian PHWM yang kedua itu kehidupan setelah pribadi, yaitu keluarga. Setelah keluarga baru kehidupan bermasyarakat. Setelah itu baru kehidupan berorganisasi. Kemudian kehidupan dalam mengelola amal usaha, masjid, sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian kehidupan dalam berbisnis, kemudian kehidupan dalam mengembangkan profesi, ya, sebagai seorang yang profesional. Terus kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai warga negara Republik Indonesia. Kemudian kehidupan melestarikan lingkungan sebagai khalifah fil ardh, dan juga kehidupan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada juga nanti kehidupan dalam seni dan budaya. Nah, bagian keempat itu tuntunan pelaksanaannya itu bagaimana. Bagaimana langkah-langkah pokoknya yang dijadikan tuntunan untuk melaksanakan konsep kehidupan Islami dalam Muhammadiyah. Bagian terakhir yaitu penutup. Baik, kita memasuki PHIWM yang pertama yaitu kehidupan pribadi. Nah, kehidupan pribadi ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama bagian dalam akidah. Kehidupan pribadi dalam akidah. Jadi setiap warga Muhammadiyah harus memiliki prinsip hidup atau kesadaran imani berupa tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar, ikhlas, dan penuh ketundukan. Nah, jadi ikhlas. Wajib menjadikan iman dan tauhid sebagai sumber seluruh kegiatan hidup, ya. Tidak boleh mengingkari keimanan berdasarkan tauhid itu. Dan tetap menjauhi serta menolak syirik yang menodai iman dan tauhid kepada Allah. Nah, jadi tetap menjauhi serta menolak syirik yang menodai iman dan tauhid kepada Allah. Jadi dalam akidah warga Muhammadiyah itu harus murni akidahnya, yaitu terhindar dari syirik. Syirik, khurafat, tahayul itu terhindar. Jadi akidahnya murni. Akidah anggota Muhammadiyah, warga Muhammadiyah itu harus murni. Ya, murni dari apa? Yaitu dari syirik, kemudian tahayul, dan juga khurafat. Kemudian dalam akhlaknya juga harus mulia, ya. Meneladani perilaku Nabi Muhammad dalam mempraktikkan akhlak mulia sehingga menjadi uswah hasanah yang diteladani oleh sesama. Dalam melakukan amal dan kegiatan hidup harus senantiasa didasarkan pada niat yang ikhlas dalam wujud amal-amal saleh dan ihsan, dan menjauhkan diri dari segala sifat mungkar. Dituntut untuk berakhlak mulia dan menjauhi akhlak tercela, yaitu akhlakul masmumah. Dalam bekerja dan menunaikan tugas dalam berkehidupan sehari-hari harus menjauhkan diri dari praktek-praktek buruk, ya. Anil fahsya iwal mungkar, jadi perbuatan keji dan perbuatan buruk. Nah, itu tadi kan bagian akidah, kemudian akhlak, sekarang ibadah. Nah, dalam ibadah PHIUM dalam kehidupan pribadi dituntut untuk senantiasa membersihkan jiwa atau hati ke arah terbentuknya pribadi yang mutakin atau yang bertakwa. Nah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kamu sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi dituntut dalam ibadah itu karena ketakwaan. Kemudian melaksanakan ibadah mahdoh dengan sebaik-baiknya. Ibadah mahdoh ini ya ibadah wajib, sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya itu bagaimana? Yaitu kuantitasnya memang tidak kurang, maksudnya yaitu sesuai dengan porsinya. Wajib sholat wajib itu 5 kali dalam
1 hari. Kemudian ibadah wajib lainnya seperti zakat, kemudian haji kalau mampu gitu. Itu melaksanakan ibadah mahdo dengan sebaik-baiknya. Serta menghidup suburkan ibadah sunnah. Nah, jadi selain ibadah wajib juga harus dilaksanakan ibadah sunnah, misal puasa Senin Kamis, kemudian juga baca Al-Quran. Walaupun sebenarnya baca Al-Quran itu juga wajib. Dan juga eh, ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Jadi harus dihidup suburkan. Jadi jangan hanya beribadah hanya yang wajibnya saja. Misal sholat sunnah, rawatib, ada lagi juga sholat sunnah sebelum subuh. Nah, itu harus juga dikerjakan. Kemudian dalam muamalah duniawiyah atau hubungan keduniaan, bermasyarakat keduniaan, seorang anggota Muhammadiyah itu harus selalu menyadari dirinya sebagai abdi dan khalifah fil ard, ya, di muka bumi. Kemudian senantiasa berpikir secara burhani, yaitu tekstual dan kontekstual. Jadi jangan hanya tekstual saja, tetapi juga jangan kontekstual saja. Jadi antara dua-duanya itu. Nah, berpikir burhani. Kemudian bayani, pendekatan fakta. Fakta itu terlihat, ada alat ukurnya atau terlihat datanya, itu fakta. Kemudian rasio, masuk akal. Dan terakhir yaitu pendekatan irfani, yaitu pendekatan dengan hati nurani yang mencerminkan cara berpikir yang islami. Jadi yang paling penting tadi 3 itu ya, pendekatan burhani, bayani, dan irfani. Itu dalam muamalah duniawiyah. Nah, kemudian selanjutnya untuk materi kita pada yang terakhir ini, kita lanjut setelah ini PHIWM kehidupan masyarakat dan seterusnya. Ini PHIWM kehidupan keluarga. Nah, kedudukan keluarga merupakan tiang utama kehidupan utama umat dan bangsa sebagai tempat sosialisasi nilai yang paling intensif dan menentukan. Jadi, keluarga adalah tiang kehidupan umat dan bangsa. Keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak-anak, bagi kalian. Jadi sangat menentukan. Apabila keluarga di suatu apabila keluarga di seorang anak itu mengalami masalah, ya akan terjadi yang namanya broken home dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu keluarga di lingkungan Muhammadiyah dituntut untuk benar-benar dapat mewujudkan keluarga sakinah yang terkait dengan pembentukan gerakan jamaah, dakwah jamaah menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi keluarga di lingkungan Muhammadiyah dituntut untuk benar-benar dapat mewujudkan keluarga yang sakinah. Bagus lagi kalau sakinah, mawadah, dan warahmah yang terkait dengan pembentukan gerakan jamaah, dakwah jamaah. Nah, gerakan jamaah ini gerakan bersama-sama untuk berdakwah secara bersama-sama. Jadi dari ke keluarga gitu. Agar apa? Yaitu tujuan Muhammadiyah, mewujudkan tujuan Muhammadiyah, masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Adapun fungsi keluarga yaitu keluarga di lingkungan Muhammadiyah perlu melaksanakan fungsi itu kaderisasi. Nah, jadi kalau ayahnya ibunya itu kader Muhammadiyah, maka harus melahirkan kader-kader Muhammadiyah juga ya. Diikutkan ikatan pelajar Muhammadiyah, ikatan mahasiswa Muhammadiyah, Sepulwaton dan lain sebagainya. Agar apa? Agar menjadi kader. Kader apa? Kader persyarikatan maupun kader umat atau kader bangsa. Nah, sehingga anak-anak tumbuh menjadi generasi muslim Muhammadiyah yang dapat menjadi pelangsung dan penyempurna gerakan dakwah di kemudian hari. Nah, jadi fungsinya pertama itu kaderisasi. Kemudian fungsi yang kedua yaitu keluarga di lingkungan Muhammadiyah itu dituntut keteladanan, ya, uswah hasanah tadi dalam mempraktikkan kehidupan yang islami. Nah, jadi harus anggota keluarga, apalagi kepala keluarga itu harus menjadi teladan. Keluarga yang apalagi keluarga warga kader Muhammadiyah itu harus menjadi teladan bagi keluarga-keluarga yang lain.
Kemudian, apa saja aktivitas keluarga Muhammadiyah? Ya, di tengah arus media elektronika dan media cetak yang makin terbuka ya, media-media sosial. Nah, keluarga di lingkungan Muhammadiyah dituntut kesungguhannya dalam mendidik anak dan menciptakan suasana harmonis. Jadi jangan sampai nanti anak megang HP, ibu megang HP, kemudian bapak megang HP, semuanya megang HP, dan itu terlihat seperti jarak yang paling jauh di dunia. Ya, kata Ustadz Nuruddin LC MSI, jarak paling jauh di dunia itu adalah ketika dalam satu rumah itu masing-masing memegang gadgetnya sendiri. Nah, itu adalah jarak yang paling jauh. Padahal terlihat atau terasa dekat sekali. Maka jangan sampai media cetak elektronik itu membuat kerenggangan dalam hubungan kekeluargaan. Kemudian yang kedua yaitu aktivitas keluarga itu perlu memiliki kepedulian sosial yang baik dengan tetangga sekitar maupun kehidupan sosial yang lebih luas sehingga tercipta kesejahteraan lahir batin dengan masyarakat setempat. Jadi keluarga Muhammadiyah juga harus baik dengan tetangga sekitar. Jadi misal kalau ada kerja bakti ikut kerja bakti. Kalau ada rezeki yang berlimpah mungkin mengadakan syukuran yang sesuai syariat, sesuai tarjih Muhammadiyah. Kemudian kalau memasak kemudian tercium bau aroma makanannya, maka wajib kita untuk memberikannya kepada tetangga. Nah, itu adalah kepedulian sosial yang harus dilakukan oleh warga atau keluarga Muhammadiyah. Selain itu juga kalau ada tetangga yang sakit maka jenguk. Kalau ada tetangga yang wafat maka didatangi dan lain sebagainya. Saling memberi hadiah. Nah, itu adalah kehidupan keluarga Muhammadiyah yang harus dijalankan ya, uswah hasanah. Nah, kemudian pelaksanaan sholat dalam keluarga harus menjadi prioritas utama. Jadi sholat itu harus menjadi prioritas utama. Kepala keluarga juga perlu memberikan sanksi yang bersifat mendidik. Jadi kalau ada anggota keluarga yang tidak mau sholat maka harus ditegur atau dihukum saja, tapi yang hukumannya yang mendidik. Jadi sholat harus dilaksanakan dengan baik dalam lingkungan keluarga itu. Kenapa? Karena sholat adalah tiang agama. Baik, itu saja yang bisa Ustadz sampaikan. Kalau ada yang kurang atau ada yang tidak membingungkan, atau ya ada yang tidak paham bisa dipertanyakan, disimpan pertanyaannya. Nanti kita akan bertemu tatap muka lewat aplikasi Zoom. Nasubhanallahi wa fatun qori fastabiqul khairat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.